Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada November 2025. Meski nilainya meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, surplus kali ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu seiring melemahnya kinerja ekspor, khususnya dari sektor migas dan pertambangan. Yang saya hormati, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mengalami surplus sebesar 2,66 miliar dolar Amerika Serikat, naik dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat. secara bulanan dan Meski demikian, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan surplus November 2024 yang mencapai 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. telah bergabung pada Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyampaikan, dengan capaian tersebut Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada November 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,66 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dan surplus pada November 2025 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yang sebesar 4,64 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah pertama lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, kemudian besi dan baja atau HS72, serta nikel dan barang daripadanya atau HS75. Pada saat yang sama, BPS menjelaskan surplus ini ditopang oleh kinerja ekspor non-migas yang mencatat surplus sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat, sementara sektor migas justru mengalami defisit hingga 1,98 miliar dolar Amerika Serikat. Komoditas utama penyumbang surplus non-migas antara lain lemak dan minyak nabati, besi dan baja, serta nikel dan barang turunannya. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 38,53 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 29,24 miliar dolar. Meski neraca perdagangan tetap surplus, kinerja ekspor Indonesia tercatat melemah. Nilai ekspor pada November 2025 mencapai 22,52 miliar dolar Amerika Serikat, turun 6,6% secara tahunan dibandingkan November 2024 yang sebesar 24,11 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan terdalam terjadi pada ekspor migas yang merosot 32,88% dari 1,31 miliar dolar menjadi 880 juta dolar. Sementara ekspor non-migas turun 5,09% dari 22,8 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 21,64 miliar dolar. penurunan nilai ekspor November 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27 yang turun 18,89% dengan andil minus 2,77%. Lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15 turun 18,81% dengan andil minus 2,12%. Serta besi dan baja atau HS72 turun 17,14% dengan andil minus 1,71%. BPS juga mencatat penurunan ekspor non-migas terutama berasal dari sektor pertambangan dan lainnya yang turun 22,28%, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang turun 6,9%, serta industri pengolahan yang melemah 1,46%. Dari sisi komoditas unggulan, volume ekspor batu bara turun 3,97% dari 369,31 juta ton menjadi 354,44 juta ton. Sementara itu ekspor besi dan baja justru naik 11,29% dan minyak kelapa sawit atau CPO meningkat 4,32%.
Sementara dari sisi impor, BPS mencatat nilai impor Indonesia pada November 2025 mencapai 19,86 miliar dolar Amerika Serikat, naik tipis 0,46% secara tahunan. Kenaikan impor terutama didorong oleh impor migas yang naik 11,19% menjadi 2,86 miliar dolar Amerika Serikat. Sebaliknya impor non-migas turun 1,15% menjadi 17 miliar dolar Amerika Serikat. Pada November 2025, total nilai impor mencapai 19,86 miliar US dollar atau meningkat 0,46% dibandingkan November 2024. Nilai impor migas sebesar 2,86 miliar US dollar atau meningkat 11,19% secara tahunan. Sementara itu, impor non-migas senilai 17,00 miliar US dollar mengalami penurunan secara tahunan sebesar 1,15%. Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh peningkatan impor migas dengan andil sebesar 1,46%. BPS juga mencatat penurunan impor barang konsumsi sebesar 1,76% dan bahan baku atau penolong sebesar 3,56%. Namun impor barang modal justru melonjak 17,27%, mengindikasikan masih adanya aktivitas investasi. Komoditas impor terbesar masih didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis, mesin elektrik, serta kendaraan dan bagiannya dengan kontribusi hampir 38% terhadap total impor non-migas. Tim Liputan NTV melaporkan.